Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dodoku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu lagi sama Mas T di kesempatan hari ini, edisi ke takut salah tanggal 7 April 2024 ya. Ini aku syuting pagi-pagi karena banyak yang harus aku kejar hari ini teman-teman. Jadi ada beberapa kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan, sehingga ya seperti biasa aku nemenin kalian tidak secara live. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Mas Tulus, nggak apa-apa Mas Tulus. Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang selalu baik, amin. Tentunya selama menjalankan ibadah puasa masih dengan semangat puasanya pastinya. Sudah ada detik akhir kemenangan, jadi tetap harus semangat pastinya ya. Sehat untuk yang sedang sakit, murah rezeki untuk yang sedang seret rezekinya. Semoga yang punya masalah cepat selesai, yang punya tanggungan hutang piutang juga semoga hutangnya cepat lunas. Dan yang punya masalah, semoga masalahnya cepat terselesaikan. Yang saat ini sedang mempersiapkan kebutuhan Idul Fitri, bismillah, semoga Allah cukupkan segala kebutuhan yang jenengan ya. Amin ya Allah. Yang sedang kurang baik keadaannya apapun itu, semoga segera Allah rubah menjadi baik. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dalam dan juga luar negeri tentunya ya. Yang sudah sering datang selamat datang, yang baru datang salam kenal. Untuk teman-teman yang baru datang atau baru pertama kali nonton, dan ataupun yang lama juga dan belum support Mas Tulus, support dong ayo. Pencet tombol subscribe, loncengnya dihidupkan. Sudah. Like-nya jangan lupa dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Sama satu lagi, jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Buat yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks yang ada di bawah video. Super thanks atau terima kasih itu fungsinya buat nyawer ya. Terima kasih banyak orang baik yang sudah melakukan hal yang sudah saya sebutkan tadi. Semoga jadi amal kebaikan buat jenengan, oke? Amin ya Allah. Mau bahas apa Mas Tulus di video ini? Sesuai dengan judul yang sudah kalian lihat teman-teman, di video ini Mas Tulus bakal bahas terkait dengan intuisi di balik erupsi dan juga banjir lahar dingin Gunung Merapi di Agam, Sumatera Barat. Apa yang bisa kita simak, apa yang bisa kita lihat, nanti kita akan jabarkan secara detail ya. Teman-teman tahu nggak? Aku tadi malam ngeliat postingan BMKG di Instagram. Kaget, kan Cerondol kemarin ngasih clue ke kita ya, katanya nanti mudiknya akan sedikit terganggu dengan cuaca ekstrim atau cuaca buruk lah istilahnya gitu. Ternyata teman-teman, tadi malam BMKG ngerilis info bahwa memang ada badai apa gitu yang mempengaruhi, yang mungkin bisa menjadi akibat bahwa mudik kalian di 2024 ini akan terkendala dengan cuaca buruk. Wah, Masya Allah. Kebetulan sih mungkin ya, tapi kok iso pas yo. Ternyata Cerondol ki masih yo jengkel no manfaat. Jahat banget ini Mas. Terus nggak, maksudnya kadang-kadang dia menyebalkan gitu loh, tapi ternyata ya maaf, istilahnya emang ada manfaatnya ya. Sing mangkat mudik, semoga Mas Tulus doakan selamat mangkat sampai mulai maneh ya. Tetap semangat, jangan lupa baca bismillah, tetap yakin, kalau capek istirahat. Wah, aku
baca-baca berita ini terkait dengan mudik nih rasanya aku dewe melok aduh senek dewe. Sudah enek duluan melihat mereka yang terkendala macet, ada musibah kecelakaan. Masya Allah, betul teman-teman, kecelakaan melimpah banget ya menjelang mudik ini. Belum di puncak arus mudik sudah banyak kemarin. Dan mulai hari ini juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un, banyak sekali kecelakaan. Dan satu lagi, kesabaran kalian pasti teruji ketika di perjalanan tuh macet ya. Masya Allah, temenku 13 jam dari Jakarta di Merak itu menunggu kapal untuk masuk ke kapal tuh seperti yang saya sampaikan tadi, mereka macet. Kemudian kalau nggak salah tadi dia bilang, gue 13 jam dud di sini, sampai gue buka puasa di sini, sahur di sini, sampai makanan gue udah pada basi, sayur gue udah pada busuk katanya. Udah ngomel-ngomel. Jadi teman-teman, selain ke jasmani rohaninya dikuatkan, sepertinya kesabaran kalian harus dikuatkan ya, karena namanya juga ya semua orang pengen pulang, semua orang pengen menggunakan jalan, semua orang juga pengen menggunakan fasilitas. Di bandara juga sama. Kemarin ada temanku tuh penyanyi juga, dia pulang ke Bengkulu katanya. Ya, itu pesawat katanya delay. Masa delay dari jam 9 pagi sampai ke jam 00, jam 1 malam. Itu bukan delay sih. Itu bukan delay sih, itu emang disengaja mungkin ya. Masya Allah, pokoknya yang mudik tetap semangat, tetap ditingkatkan kesabarannya ya. Ingat tujuannya buat silaturahmi sama keluarga. Pokoknya saya cuma bisa mendoakan mudah-mudahan diberikan keselamatan dari berangkat sampai pulangnya. Gak ada halangan apapun. Amin, amin, amin ya Allah. Terima kasih. Teman-teman, kita masih punya kegiatan ya di bulan April ini. Oke, Mas Tulus tahu kita sedang ada kelebihan pengeluaran ya buat lebaran segala macam. Tapi Mas Tulus masih ingatkan saja teman-teman bahwa di bulan April ini kita punya kegiatan nasi box. Seperti biasa setiap Jumat akhir bulan kita punya sedekah Jumat semoga berkah yang dibagikan biasanya di Jumat akhir bulan. Doakan sama-sama semoga nasi box dan juga sedekah bumi kita untuk Nusantara ini segera terlaksana. Amin. Mudah-mudahan Allah izinkan sedekah nasi box kita ada di bulan April ini, di akhir Jumat bulan April. Amin. Kemudian juga semoga Allah izinkan sedekah bumi kita bisa segera terlaksana. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Oh iya, hamba Allah ada yang ingin mencukupkan kebutuhan kambing, tapi beliau meminta waktu dengan dicicil setiap hari Jumat. Jadi beliau ini pengen bantu kambing buat sedekah bumi, tetapi akan dicicil di setiap hari Jumat ya, setiap hari Jumat. Teman-teman, kita doakan sama-sama, beliaunya ini kan nyanggupi buat beliin kambing buat sedekah bumi Nusantara. Dan beliau ini bela-belain nabung setiap Jumat buat bantu sedekah bumi biar bisa beli kambing. Kita doakan beliaunya semua hajatnya dikabul sama Allah, nggih. Amin. Kita doakan juga beliaunya dilancarkan rezekinya, dimurahkan segala urusannya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Matur sembah nuwun. Yang mau nambahin sedekah nasi box gimana Mas Tulus caranya? Silahkan cek kolom deskripsi ya. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Oke, minimal transfernya 12.000, maksimalnya unlimited. Kalau buat sedekah bumi, kalian bisa cek di kolom komentar paling atas. Biasanya Mas Tulus sematkan di kolom komentar paling atas. Ada rekening Permata atas nama Tulus Rianto. Oke, matur sembah nuwun tanpa terkecuali. Oh ya, hari ini kita masih belum buat among-among ya. Among-amongnya antara besok atau tanggal 9, antara 8 sama tanggal 9. Jadi akhirnya saya putuskan untuk minta tolong sama ibu-ibu, tapi saya bilang terus terang, ini aku minta tolong aja ya, nggak ada upahnya. Jadi aku minta tolong bikin among-among sesederhana mungkin, yang penting jumlahnya banyak sesuai dengan uang yang aku titipkan. Kita buat untuk bisa kita bagikan ke anak-anak di sekitar tempat tinggalnya Mbak Tika, tempat tinggal Mas Tulus yang lama. Jadi kalau misalnya kan ini besok atau lusa ya, antara 8 dan 9, saya belum memastikan teman-teman, karena ibu-ibunya kan juga lagi lebaran. Ada yang bikin kue, ada yang masih jualan takjil Mbak Tika ya. Jadi saya masih belum menentukan. Kalau teman-teman berkenan, mungkin aku punya bayi bajang, aku punya anak yang kegegeran di masa lalu, aku pengen sedekah bareng sama Mas Tulus lah, boleh. Silahkan DM saja. Tapi saya tidak open donasi secara besar-besaran. Jadi saya akan sedekah among-among sesuai dengan jumlah yang saya terima. Kalau banyak ya amin, saya buat banyak. Kalau sedikit ya saya buat semampu
semampu saya atau semampu dana yang masuk. Seperti itu nggih. Terima kasih. Yang mau bantu DM aja nanti di Instagram atau di WhatsApp yang sudah punya ya. Oke, terima kasih. Matur sembah nuwun tanpa terkecuali untuk semuanya. Semoga sedekahnya jenengan buat Mas Tulus, buat bantu kegiatannya Mas Tulus, bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Amin. Allah terima sedekahnya jenengan sesuai dengan niat dan hajatnya. Amin. Juga semoga sedekahnya jenengan berbuah kesehatan, berbuah dengan dimudahkan segala urusan baiknya, jadi pendorong doa untuk hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Juga semoga sedekahnya jenengan jadi media tolak bala untuk jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Matur sembah nuwun. Terima kasih. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala. Aku ki gak turu rek suwengi utuh. Ya itu tidur sih, tidur tapi cuma sebentar. Ngantuk tapi ngrungokke arek-arek ki lagi diajarin sholawat sama Poniran sama Abdul tuh lagi diajarin sholawat dari semalam. Aku ki ya seneng-seneng piye ngene. Alhamdulillah ya. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Nah, sedih loh, Rek. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Doane lek tulus rezekine akeh ya iso ngewangi seneng jenengne awakmu ya, Nduk. Le, gak bagus. Pinter. Allahu Akbar. Ya Allah, sehatkan badanku, murahkan rezekiku ya Allah, sempurnakan mereka di jalanmu ya Allah. Amin. Wes, kita lewati ini ya. Mereka gampang baca syahadat, bukan syahadat. Mereka gampang bersolawat, mereka gampang melafazkan itu. Tapi ketika mereka mau bersyahadat, mereka sakit, kemudian lidahnya susah. Yuk, lagi-lagi saya ingatkan orang tuanya, ayo buru-buru sadar, nanti sebelum karma menyerang kalian. Aku ngingetin buat tujuan baik ya. Kalau yang nggak percaya yo monggo, yang mau percaya yo silahkan, aku nggak masalah ya. Seperti itu. Oke, teman-teman yang tidak suka dengan intermezzonya silahkan digeser ke menit 11 ya, di menit ke-11 teman-teman. Jadi kemarin di tanggal saya tak buka isi berita nih. Di tanggal 5 April 2024 terjadi sebuah banjir lahar dingin di wilayah Sumatera bagian barat, dan sebelumnya di tanggal 3 Mei saya ya kan terus nganu nyambut gawe sik jangan anu belakang oleh pindah belakang adik ajak di sana kan terus biar fokus baca bahasa ini dulu. Oke, pinter. Oke. Astagfirullahaladzim. Banjir lahar dingin Gunung Merapi ini mengakibatkan ruas jalan lintas Bukit Tinggi sampai Padang putus total teman-teman ya. Dan aliran lahar dingin ini juga terpantau merusak sawah, juga pekarangan warga, serta memutus akses jalan hingga beberapa kendaraan juga ikut terjebak. Banjir lahar dingin juga pernah terjadi sebetulnya di Desember lalu tapi tidak sebesar yang sekarang. Kemudian terkait dengan kejadian tersebut teman-teman terjadi sekitar pukul 3 sore hari ya di jam 15. Kemudian juga ada beberapa orang yang mengalami luka karena terseret banjir bandangnya. Kemudian juga dari batu, kemudian juga kayu yang terbawa dan juga material pasir dari Gunung Merapi ini sendiri mengakibatkan juga beberapa jalan atau jembatan tondo yang mengalami kerusakan teman-teman. Juga bahkan ada memicu beberapa wilayah yang sempat diceritakan adalah longsor ya. Beberapa orang diantaranya juga sempat ada terseret arus, kemudian saat ini sudah diungsikan atau sudah diberikan tindakan secara lanjut di rumah sakit. Dan alhamdulillah sih dari kabar yang saya baca di sini teman-teman tidak ada tidak ada korban jiwa ya. Hanya ada korban luka saja karena memang terseret arus tadi. Ada 8 orang yang telah dilarikan ke rumah sakit akibat banjir yang diduga terjadi akibat curah hujan tinggi di kawasan Gunung Merapi ya. Marapi, bukan Merapi. Nanti takutnya salah yang nonton ya.
Dan yang terdampak adalah beberapa wilayah di antaranya kecamatan-kecamatan di sekitar Gunung Merapi itu sendiri. Dan aku mendapatkan kabar juga dari berita yang saya baca bahwa BPBD setempat menyampaikan tidak ada warga yang mengungsi. Tetapi banyak kerusakan dari tanaman sawah sampai kendaraan masyarakat sekitar mengalami kerusakan karena 2 hari sebelum banjir lahar dingin ini sudah ada erupsi di tanggal 3 April. Kemudian erupsinya berlanjut, kemudian di tanggal 5 disertai juga dengan hujan yang sangat kencang karena memang beberapa wilayah di sekitar Gunung Merapi sebelumnya itu sudah banjir ya. Sudah ada kandungan air yang cukup banyak tetapi ditambah lagi kemudian terjadilah banjir lahar dingin dari Gunung Merapi tadi yang membawa material dari batu, kayu, astagfirullah, astagfirullah, sampai pasir ya. Dan ini mengakibatkan beberapa di antaranya akses jalan terputus, kemudian juga ada yang bahkan batunya itu katanya merusak jembatan, kemudian juga mengakibatkan longsor juga. Dan selanjutnya juga banyak kendaraan yang mengalami kerusakan, juga korban yang terseret, kemudian juga ada perkebunan sawah dari masyarakat yang terdeteksi rusak karena kejadian ini. Apa yang bisa kita pelajari sebetulnya dari kejadian ini, teman-teman? Terjadinya di tanggal 5 April 2024 di hari Jumat. Memang aktivitas ini sebetulnya juga mungkin teman-teman akan berpikir, Mas Tulus kan kemarin sebelum ini erupsi Mas Tulus sudah ngomong terus nih batuk karena bau debu, bau ini, bau itu. Dan teman-teman mungkin menghubungkan bahwa firasatnya Mas Tulus ternyata larinya ke sini gitu ya. Mungkin salah satu firasat yang saya deteksi lewat bau debu tadi adalah erupsi Gunung Merapi itu sendiri. Gunung Merapi sudah sejak 3 April sudah mengalami erupsi besar, kemudian juga erupsi lagi, dan dengan curah hujan yang cukup tinggi juga. BPBD sebetulnya sudah mengingatkan, sudah membuat peta juga sebelumnya terkait dengan kemungkinan akan adanya banjir lahar dingin di sekitar tempat Gunung Merapi berada. Dan ini terjadi ya, seperti itu. Terjadi di tanggal 5 April 2024 di pukul 3. Ya. Ada satu hal yang sepertinya juga harus kita syukuri lagi karena erupsinya Merapi. Kalian tahu nggak sih sebenarnya gunung-gunung di Indonesia ini kalau mau erupsi secara besar, kalau mau meletus secara besar juga sangat-sangat bisa ketika mereka mau. Tapi kita melihat beberapa gunung nih, mau Merapi, mau Krakatau, mau Gunung Semeru, Gunung Kelut, hampir semuanya itu kayak ya erupsinya tuh nggak terlalu besar. Maksudnya nggak sampai besar banget, yang nggak sampai menjadi perusak yang luar biasa. Rusak tapi tidak meluas kerusakannya ya. Ini salah satu hal yang apa kalian menyangka bahwa segala sesuatu ini berkat tangan Tuhan pastinya lewat para leluhur Indonesia yang sedang mengkontrol ini, yang pasti karena izin Allah sehingga segala sesuatunya ini tidak terjadi secara besar-besaran. Tetapi beberapa kali juga yang tuh ngomong gini terus, nih, gunung di Indonesia ini sepertinya juga erupsinya akan seperti ini terus, Le. Pelan-pelan, dikeluarkan pelan-pelan. Tetapi pada masanya ketika kita sudah mencoba, istilahnya begini, simpelnya adalah ketika leluhur Nusantara ini sudah coba mengcovery, ketika leluhur Nusantara sudah coba menggendong perlahan-lahan, kemudian dinetralisir, kemudian juga diasuh lah istilahnya gitu. Allah. Bau debu lagi, Rek, hidungku, mulutku. Astagfirullahaladzim. Semoga semuanya baik-baik saja. Amin. Nah, Eyang itu beberapa kali juga menyampaikan statement ke saya bahwa ini semoga semuanya bisa mandali seperti ini. Aman terkendali dalam arti sedikit-sedikit saja, tidak terlalu banyak, musibahnya juga diperkecil. Amin, karena izin Allah sebetulnya diusahakan seperti ini. Tetapi kalau kami sudah mengcovery ini, tetapi yang di-covery tidak dalam tanda kutip maaf bahasanya tidak tahu diri atau tidak memahami dan tidak bisa membaca kondisi ini bahwa kalian sedang diperjuangkan dan ternyata kalian memaksa dan tidak tahu bahwa alam sedang begini, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbaiki, sudah disampaikan beberapa kali. Nah, kalau kita tidak tahu, bahkan yang sempat nyeplos kalau gunung ini meledak secara besar, bahkan ada sebuah gambaran yang disampaikan beliau, ada daratan yang menjadi lautan, ada lautan yang menjadi daratan, begitupun sebaliknya. Ada sesuatu yang terbelah, ada sesuatu yang terpecah. Ini yang disampaikan Eyang. Jadi kita patut bersyukur sebetulnya hidup di Indonesia. Kita punya leluhur yang
masih sayang dengan kita, yang masih mau mengcovery kita. Mungkin secara garis besar nggak nyambung Mas Tulus, gunung dengan leluhur, tapi maaf, secara garis besar mau tidak mau kita terikat dengan mereka dan mereka masih menaungi kita sampai sekarang. Bersyukur sekali Allah memberikan kita tameng dalam tanda kutip dengan wujud leluhur, diizinkan sama Allah mendoakan kita, gendong kita, ngemong kita. Tapi kalau mereka sudah tidak berhasil, kalau mereka sudah coba gendong tapi kitanya tidak tahu diri, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbaiki, dan kita tidak mengerti terkait dengan itu, sepertinya bahkan yang disampaikan yang tuh ada wilayah yang terpisah dari Pulau Jawa, bahasanya gitu bahkan ya. Ada sebuah pulau yang terpisah karena gunung tadi meletus, berarti sudah sangat kuat sekali kalau misalnya ini tidak di-covery atas izin Allah dan leluhur kita. Sebetulnya di sini garis besarnya ya. Kalau mereka sudah mengingatkan kita nggak tahu diri, dalam artinya kita nggak ngerti warning yang disampaikan, lama-kelamaan sesuatu yang tadi dalam tanda kutip ada di tubuh kita itu akan jadi penyerang kita, kemudian juga akan menghancurkan kita. Bahkan penyampaian yang tadi, gunung itu bisa meletus secara besar sampai ada tanah yang berubah jadi air yang berubah jadi tanah. Bahkan ada wilayah yang terpisah dari wilayah kita, mungkin Pulau Jawa atau apa ya. Itu yang disampaikan Eyang. Sebetulnya mau tidak mau kita bersyukur dengan itu. Nah, kalau kita baca melalui angkanya, apa sih yang bisa kita pelajari? Apakah mungkin masih ada banjir susulan atau gempa susulan atau mungkin erupsi lagi dari angka 5, 4, 2024? Apakah kita melihat ada potensi susulan yang semakin besar? Jawaban saya ya. Kalau untuk gambaran air sendiri, ini salah satu hal yang saya lihat hampir di semua tanggal di sini ada airnya teman-teman, jadi hati-hati ya. Kalau orang bilang bulan 4 harusnya udah nggak hujan, harusnya sudah masuk musim kering, tapi bisa jadi hujan. Air sangat melimpah di bulan ini. Cerondol tuh berkali-kali ngomong kalau di 4-5 ini ada sebuah musibah air yang lebih besar daripada bulan-bulan sebelumnya di awal tahun. Ini disampaikan Cerondol. Nanti kita bahas di next video ya. Kalau kalian setuju, tulis di kolom komentar begini. Setuju bahas yang disampaikan Cerondol musibah air April-Mei ya. Tulisnya begitu aja. Kalau ada yang setuju silahkan. Kalau nggak setuju nggak Mas terus bahas. Nah, dari kemungkinan hitungan angkanya, pengulangan dengan skala erupsi yang lebih besar sangat mungkin terlihat. Kemudian kalau untuk banjir bandangnya, banjir secara besar untuk wilayah tersebut, atau di wilayah Nusantara khususnya atau secara luas, saya juga melihat intuisinya itu. 5, 4, 2024. 5 ini rusuh, 5 ini licin, 5 ini gaduh, 5 ini gambaran dari sesuatu yang berantakan, sesuatu yang zigzag, sesuatu yang tidak utuh. Gambarannya seperti itu angka 5. 4 ini bisa dikategorikan sebagai air juga, bisa dikategorikan sebagai angin. Tetapi angin kadar di angka 4 itu sebetulnya tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu besar. Tetapi ini terjadi di jam 3 sore. Kalau kita gambarkan sebagai angka 3, simbolnya adalah angin yang kencang atau angin dengan siklus tekanan yang cukup tinggi. Bisa diartikan kalau di laut mungkin gelombang tinggi dan lain sebagainya. Ini yang bisa kita simak dari angka 3 atau jam 3. Lalu kalau kita hitung dari jam 3 tapi kita hitung sebagai gambaran 15 karena jam 15 sore. Jam 15 waktu Indonesia bagian Barat. Apakah ada artinya lagi? Nah, malah gambaran dari jam 3 atau 15 kalau kita hitung dari angka 1 dan 5, ini merupakan kegaduhan besar yang diakibatkan oleh tanah, dari tanah. Ini diartikannya juga cukup banyak. Gaduh secara besar, ya. Di sini ada sebuah simbol lagi, ada sebuah simbol kegaduhan tanah yang berikutnya dengan hitunganku malah naik ya. Hitungannya malah naik. Jadi kalau Gunung Merapi ini akan erupsi secara besar lagi, sangat-sangat ada kemungkinan dengan skala yang membesar. Tapi kalau untuk banjir lahar dingin ya, kalau mungkin akan ada banjir susulan lagi, sepertinya kalau dari intuisinya ini tidak menaik tapi sama seperti yang sekarang atau justru menurun atau bahkan tidak ada sama sekali. Intuisinya mengarahnya ke situ. Jadi kalau untuk gunungnya, erupsinya, kalau dari hitungan angkanya kita hitung memang ada kemungkinan erupsi skala besar ya, meledak atau meletus secara besar. Tetapi kalau untuk lahar dingin lagi, kalau saya hitung dengan air, karena tidak terlalu dominan. Air yang kalau wilayah tersebut ada banjir, kalau intuisinya mengarah ke banjir untuk Nusantara, untuk wilayah tersebut, atau wilayah sekitar Agam, Sumatera Barat sekitarnya, menurut saya juga sangat mungkin ketika banyak kandungan air di sekitar tempat itu. Tapi
Kalau untuk banjir bandang lagi yang disebabkan oleh lahar dingin kemudian memicu jadi banjir lahar dingin lagi, sepertinya kadarnya juga akan sama atau bahkan bisa sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Amin dong, amin ya Allah. Semoga wilayah tempat adanya Gunung Merapi semuanya aman-aman saja, aman terkendali. Amin. Tetapi di sini saya hitungnya justru kegaduhan tanah ini semakin meningkat, kegaduhan air semakin meningkat. 5 4 2 0 2 4. 5 ini gaduh, 4 ini bisa digambarkan sebagai angin juga air, kemudian ditutup lagi dengan 2024 itu air juga. Jadi kalau musibah air di balik kejadian erupsi Gunung Merapi dan juga banjir lahar dingin di Sumatera Barat memicu air atau intuisinya mengarah ke air, bagi saya sangat mungkin, sangat terlihat sekali di balik apa yang saya perhatikan. Tetapi kalau di sisi lain ini mengarah ke sesuatu yang berhubungan dengan maaf, dengan banjir lahar dingin lagi, sepertinya juga tidak mengarah ke situ. Dan aku yakin BPBD pasti sudah memetakan lagi, sudah mengarahkan lagi bahwa oh ini ada ini, oh ini sudah seperti ini. Aku yakin kok BPBD tim SAR itu luar biasa. Jadi mereka sudah memetakan wilayah-wilayah tersebut. Jadi aku harap karena kemungkinannya masih ada, kemungkinan pengulangannya juga masih ada, jadi aku harap teman-teman yang ada di wilayah tempat dekat dengan Gunung Merapi tetap ikuti panduan, tetap ikuti apa yang disampaikan BPBD, tim SAR, BPBD sama tim SAR, juga mungkin info dari BMKG terkait dengan kondisi dari Gunung Merapi itu sendiri. Mungkin akan ada pengulangan lagi kah atau seperti apa? Saya kan hanya baca intuisi lewat angkanya. Jadi ini juga salah satu clue yang disampaikan bahwa memang sangat mungkin kalau gunung ini akan semakin besar kalau dari intuisinya. Jadi kalau misalnya tim SAR, tim BPBD kemudian menyampaikan ada beberapa poin bahwa oh mungkin akan ada erupsi lagi, mungkin ada banjir lahar dingin lagi, jadi kalian harus lebih aware lagi ya. Mitigasi mandiri jangan lupa pastinya. Ini tetap kalian ikuti panduannya. Nah, yang menarik di sini adalah di sini intuisinya mengarahnya kemana saja. Ada tanah di sini, ada elemen tanah, elemen air yang banyak, kemudian juga ada elemen yang berhubungan dengan, maaf, dalam tanda kutip berhubungan dengan gunung yang erupsi juga. Gunung yang erupsi juga, erupsi bersamaan, dengan ini juga akan mengarah ke beberapa poin. Tanah, air, kemudian juga dengan angin yang kencang, yang paling dominan, yang paling kuat elemen yang kita baca melalui intuisi di balik erupsi gunung. Rek, tak dulu Rek, ajan. Maaf Rek, ternyata bukan azan. Inilah blanknya aku kadang-kadang nih. Main aku matikan aja lagi, ternyata bukan azan. Astagfirullahaladzim. Orang baru jam segini masa udah azan. Astagfirullahaladzim, tulus. Masya Allah. Nah, oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Kalau tadi kita bahasnya tuh, aku lihat ada sesuatu di balik angka-angka itu. Ada satu clue yang di sini menarik menurut saya. Di balik erupsi dan juga banjir lahar dingin di wilayah Merapi ini, ada sebuah penggambaran kerusuhan besar ya. Aku nggak tahu apakah kerusuhan ini bisa terjadi di Sumatera Barat atau untuk Indonesia sendiri khususnya. Karena kan kita juga masih sering melihat ya siaran live, siaran langsung, perdebatan, pengajuan beberapa pasangan calon yang memprotes atau meminta ada pilpres ulang dan lain sebagainya di MK. Jadi ini ada sengketa pilpres yang masih sedang berlangsung sekarang. Jadi ada clue yang saya baca di balik kejadian erupsi dan juga banjir lahar dingin di Merapi. Salah satunya adalah kerusuhan besar. Kerusuhan dengan skala besar. Ini salah satu hal yang mungkin saja muncul di balik kejadian atau di balik hal yang kita bisa lihat di balik kejadian. Apa sih? Astagfirullahaladzim. Mau ranek kue aku aman bae malah soyo error utekku. Sing di Jakarta. Terus kan tulus minggat. Lambene Cerondol. Nah, ini Cerondol juga malah ngoceh. Kowe engko bulan ini kamu jangan di sini katanya. Aku disuruh pulang kata dia. Karena di sini mau rame ya. Berarti mungkin juga ya nggak tahu ya teman-teman ya, omongannya DE kan kadang-kadang yo Senin Kemis toh. Kadang-kadang bener, kadang-kadang yo enggak. Jadi ya memang kalau dari intuisi di Mbak Usik toh, meneng Usik.
di balik intuisi kejadian banjir lahar dingin juga terkait dengan erupsinya Gunung Merapi, memang yang saya hitung kalau kita lihat dari angkanya saja, saya sudah melihat ada poin tambahan yaitu adalah kerusuhan besar. Apakah ini kerusuhan untuk Gunung Merapi sendiri atau wilayah Sumatera Barat sendiri atau akan meluas, saya juga tidak tahu. Tetapi dengan tingkat kerusuhannya kalau dihitung 5, 4, 2, 4. Intuisinya adalah dengan kerusuhan yang cukup besar. Kerusuhan yang besar yang kalau artinya di sini juga ada orang-orang yang menunggangi juga karena ada simbol air di sini, ada simbol diam ya. Diam-diam memanfaatkan kejadian ini kemudian menghasut orang dan akhirnya dia menunggangi helikopter pesawat ya. Nggak tahu pesawat apa helikopter, pokoknya itulah ya. Nah, hal terkait dengan kerusuhan ini juga pas aku lagi ngomong ini tiba-tiba Cerondol ngoceh aja gitu. Aku nggak boleh di Jakarta di bulan ini katanya karena mau ada rame, aku nggak tahu apalah ya. Nah, udzubillah min dzalik, semoga yang kita baca yang jelek-jelek tadi semuanya tidak terjadi. Mau musibah, mau kerusuhan, yang pasti semoga yang nonton video ini semua dihindarkan dari apa yang sudah Mas Tulus sebutkan tadi, khususnya untuk sesuatu yang buruk. Amin. Itu yang bisa Mas Tulus baca terkait dengan erupsi dan juga banjir lahar dingin di wilayah Gunung Merapi di Sumatera Barat ya. Intinya hanya itu saja bisa saya baca. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau menambahkan kira-kira apa sih arahnya kemana, boleh tulis di kolom komentar. Semoga kalian suka dengan pembahasan ini. Saya minta maaf kalau penyampaian saya mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan atau bahasanya kurang enak atau nyinggung perasaan teman-teman yang nonton. Saya minta maaf ya. Tujuan saya nggak ada maksud menggurui, keminter, nggak ada. Di sini kita sama-sama belajar, oke? Semoga manfaat. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Untuk teman-teman yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Yang sedang berjuang untuk keluarganya mencukupkan kebutuhan Idul Fitri. Bismillah Mas Tulus doakan semoga Allah cukupkan. Amin. Untuk teman-teman yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi memiliki hajat, pengen punya pekerjaan, semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga awet kerjaannya, nggih. Amin, rezekinya ngalir, berkah. Amin ya Allah. Yang punya hajat pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya kendaraan, pengen punya rumah, pengen punya usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga hajatnya jenengan segera Allah kabul. Amin. Semua hajat-hajat baik yang sudah jenengan rencanakan semoga segera Allah kabul yang nonton video ini. Amin. Teman-teman yang sedang jual aset juga semoga asetnya cepat terjual. Teman-teman yang merintis usaha dan juga jualan semoga laris usahanya. Semoga lancar usahanya yang dagang laris manis. Amin. Semoga yang nonton video ini juga Mas Tulus termasuk orang-orang yang dipilih untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin, 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 amin ya robbal alamin. Pun begitu saja, Mas Tulus pamit mundur ya teman-teman. Masih banyak video-video yang harus Mas Tulus tag hari ini. Mudah-mudahan lancar semuanya aman sampai hari Senin ada tayangan yang bisa kalian simak ya. Oke, Mas Tulus pamit dulu orang baik. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu orang baik, selamat puasa, semangat puasanya ya. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.